sholat taraweh. Ini pertanyaan, bagaimana menjalankan sholat taraweh secara mandiri? Yang kita sampaikan bahwa sholat taraweh ini adalah sholat sunnah hukumnya, dan ulama sebagian ini berbeda pendapat. Yang masyhur adalah disunahkan untuk berjamaah, ini yang masyhur, sehingga sholat taraweh itu sunnah untuk dilakukan berjamaah. Nah, anjuran sholat taraweh ini pada dasarnya ini kalau melihat dari hadisnya Rasul pun tidak penuh menjalankan sholat taraweh di masjid, hanya beberapa hari beliau kemudian dilanjutkan di rumah. Itu pun sholat taraweh yang beliau lakukan juga di masjid tidak sampai 23. Sehingga bagaimana ketika melihat kondisi hari ini, ketika pemerintah menyampaikan bahwa dalam kondisi semacam ini kita diperintahkan untuk melakukan sholat taraweh secara mandiri. Ini kalau kita memang yang pertama kita mengikuti perintah dari pemerintah, ati Allah wa ati Rasul, ini kita memiliki kewajiban yang ganda. Satu, kita sunnah menjalankan sholat taraweh. Yang kedua, kita mengikuti perintah imam. Ini merupakan anugerah tersendiri di bulan Ramadan ini. Kadang secara zahir kita berpikir bahwa kita masih egois dengan diri kita sendiri, melihat egois kita seolah-olah melihat bahwa ibadah kalau tidak dilakukan di masjid kurang afdol, tidak dilakukan di mushola kurang afdol. Bahkan kita masih memprotes dengan diri kita sendiri. Saya di masjid akan melakukan hal ini, kenapa saya harus dilarang? Ini merupakan keegoisan. Sebetulnya dalam hal hukum menjalankan sebuah ibadah itu yang berhak untuk menentukan hukum ini adalah seorang ulama. Di dalam sebuah organisasi, baik di dalam Majelis Ulama Indonesia itu ada namanya kumpulan ulama, dalam komisi fatwa ataupun di dalam Nahdlatul Ulama itu dalam komisi Basul Masail, kelompok Basul Masail ini adalah mereka-mereka ulama yang dipercaya membidangi dalam hal ilmu agama. Itulah seharusnya mereka untuk tempat bertanya. Kenapa? Mereka itu adalah orang-orang yang memang memiliki kapasitas untuk dalam hal itu. Tapi sekarang kadang masyarakat itu sudah mulai dengan kondisi yang sangat luar biasa ini sama kebingungan. Sampai ibadah pun itu dimusyawarahkan. Kalau ibadah dimusyawarahkan ini jadinya akan rancu. Rancunya bagaimana? Karena ibadah ini sebuah hukum yang di situ ada dasarnya. Kadang musyawarah yang dihadiri oleh orang yang tanpa pengetahuan hukum itu berdasarkan pada logika. Semisal saja ketika musyawarah, bagaimana Pak ini sholat taraweh di masjid kita 11 atau 23, maka kalau secara logika mereka akan memilih yang paling mudah, yaitu 11 rakaat. Demikian juga ketika ada anjuran pemerintah untuk kita ibadah mandiri, coba dimusyawarahkan dengan masyarakat. Ulamanya sendiri, pengurus sendiri itu nggak pernah tanya pada ulama, tanyanya kepada masyarakat, dimusyawarahkan, maka masyarakat pun akan menjawab. Kalau demikian kita akan mengambil opsi bahwa saya siap menjaga jarak. Itu istilahkan keputusan yang berdasarkan logika. Tetapi kalau bertanya dengan ulama, ulama akan menjawab berbeda. Di dalam kita beribadah itu ada hal kewajiban-kewajiban tersendiri. Kalau bidang hukum, bidang agama, ini ulama yang bisa menjawab. Tetapi hari ini adalah kondisi kita berjuang bersama-sama untuk memutus mata rantai penyebaran virus, maka kita tetap bertanya kepada ahlinya. Siapa? Dalam hal ini adalah pemerintah. Dalam kondisi ini pemerintah melalui dinas kesehatannya sudah memutuskan, yaitu disebut dengan protokol kesehatan. Nah, keputusan itulah yang diambil pemerintah dalam artian apa? Yaitu pemerintah ingin memutus mata rantai ini, dan inilah yang harus kita ikuti sebagai
ulama, dan sehingga ulama menetapkan bagaimana ibadah mandiri di rumah. Kita mengikuti perintahnya imam, sudah tidak perlu kita membuka dalil qiyas, tidak perlu mengikuti dalil ijma, karena hukmul imam ya faul hilaf, ketetapan imam ini sudah menghilangkan khilafiyah hukum di dalam menetapkan hukum, dan inilah yang harus kita ikuti bersama. Sampai pun nanti pemerintah membuatkan aturan harus untuk sholat Jumat di rumah, maka kita pun harus mengikuti. Jangan coba-coba kita masih bertanya, Pak, di tempat kita aman, di tempat kita bersih, saya ngikuti protokol. Nah, ketika itu dimusyawarahkan atas logika dirinya sendiri, apalagi masih mengajak orang lain, membawa nama orang lain, Pak, jamaah saya ini ahli sufi semua, yang mereka itu setiap hari hidupnya di masjid, maka bagaimana kalau sampai tidak Jumatan, bagaimana sampai kita sholat jamaah di rumah? Itu tupoksinya. Kalau menjawab itu jangan memakai logika, tanya kepada ulama. Dalam Nahdlatul Ulama tanya kepada lembaga Basul Masail, di situ yang memutuskan hukum. Nah, sehingga kalau hukum kita ikuti bersama-sama, maka itu akan membawa kemaslahatan bersama-sama. Tetapi kalau hukum didasarkan pada egoistis pribadi, hukum didasarkan pada permusyawaratan masyarakat yang tidak begitu mempunyai hukum, maka akan timbul kepada logika, dan ini akan menimbulkan kepanikan hukum. Maka masyarakat akan bingung, saya akan tanya kepada siapa. Maka kita sebagai warga NU, ketika ada hukum apapun, tanya kepada ulama. Kalau kita menjadi pengurus NU, jangan coba-coba memutuskan hukum sebelum tanya kepada ulama. Karena semua kita punya logika dan punya argumentasi. Tapi kalau masalah hukum, ini adalah ranahnya ulama. Inilah yang harus kita jaga bersama-sama di dalam kita bagaimana sholat taraweh mandiri. Ketika pemerintah sudah memutuskan sholat taraweh mandiri, mari kita lakukan sholat taraweh secara mandiri. Caranya sangat mudah sekali, yaitu bagaimana ketika di rumah itu ada dua orang, satu keluarga itu masih ada pimpinan keluarga seorang laki-laki, maka seorang laki-laki sebagai seorang suami itu menjadikan imam, kemudian istri dan anaknya diajak menjadi makmum. Caranya sama seperti biasa, usolli sunat taraweh imam lillahi ta'ala, bagi imam. Kemudian imam membaca dengan jahar suratul Fatihah, membaca surat. Membaca surat jangan takut, seorang laki-laki takut saya tidak ada satupun hafal surat. Maka dalam baca surat pun ini ada kemudahan, karena yang rukun itu membaca Fatihah, membaca surat hukumnya sunnah. Itu. Nah, dalam kondisi ini maka ini sangat mudah, jangan takut salah. Kalau belum kita mencoba, kalau kita nggak tahu, belajar ini, dan itu harus diikuti. Dan bagi seorang istri ketika diimami suaminya, jangan merasa ragu akan mengkritik suaminya, saya nggak puas sholat dengan suami saya karena bacaan Qur'annya jelek. Kalau suami punya bacaan jelek, maka dua suami istri itu harus bermusyawarah. Seorang istri yang pandai baca Al-Quran, ajarkan suaminya. Suami jangan malu-malu untuk belajar kepada istrinya. Itulah sholat secara mandiri. Sholat taraweh itu pun kalau dilakukan secara mandiri itu lebih mudah. Kita di rumah, kemudian dilakukan sholat taraweh, tidak harus 23 rakaat selesai. Boleh kita 4 rakaat istirahat sendiri, istirahat dulu. Kemudian nanti dilanjutkan lagi 4 rakaat, dilanjutkan lagi. Itu namanya sholat taraweh. Karena dikatakan sholat taraweh pun adalah sholat taraweh yang di situ banyak istirahatnya. Maka boleh setelah sholat capek dapat 6 rakaat kita berhenti, kemudian kita istirahat, nanti dilanjutkan lagi. Inilah kemudahan-kemudahan yang bisa kita raih. Dan jangan takut kita itu kehilangan fadilahnya bulan puasa. Yang kita takuti adalah kita tidak bisa sholat taraweh, kita tidak bisa puasa. Padahal hari ini kita diberikan kebebasan, masih bisa menjalankan sholat taraweh, bisa menjalankan puasa, bisa tadarus.
Jangan takut kehilangan pahala, karena pahala itu bisa diraih di mana-mana. Pahala itu tidak harus kita raih harus di masjid ataupun di musola. Di musola pun kalau kita datang dengan tujuan kita riya, kita pamer tanpa ikhlas, malah kita nggak dapat pahala. Di rumah kita dengan keluarga nggak ada yang lihat, kita nggak ada yang bisa kita pamerkan. Itulah yang disebut sesuai dengan hadis Rasul tadi, mangkoma Ramadan imanan. Bisa dilakukan dengan iman, percaya dengan adanya Allah, perintahnya Allah, tanpa dibumbui dengan pamer, tanpa riya, itu akan menghasilkan ghufirallahu ma taqaddama. Tetapi kalau kita hanya memburu pahalanya, seolah-olah kalau nggak di masjid saya nggak dapat pahala, itu akan tercampuri dengan niat-niat yang tidak benar, maka kita pun akan jauh dapat mendapatkan fadilah bulan Ramadan. Mungkin itu pada kesempatan sore hari ini yang bisa kita sampaikan. Pada intinya adalah Ramadan ini kita raih dengan penuh keberkahan, penuhi dengan ibadah siang hari, ibadah pada malam hari, jangan berhenti untuk baca Al-Quran. Dan itulah inti dari Ramadan. Jangan kita takut puasa di rumah, ibadah sholat tarawih di rumah, itu pun semuanya kalau kita lakukan iman wa ihtisaban, Allah akan tetap mengampuni dosa-dosa kita semua. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.